Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Narakaha, saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan program studi pendidikan agama Kristen dengan nomor induk mahasiswa 1.01.2022.0027. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah agama dan antropologi budaya dengan dosen pengampu Ibu Talita Tlonain. Saya akan membawakan judul kepercayaan masyarakat Saburajua kepada Deo Ama pada agama suku Sabu Jingitiu. Selamat menyaksikan. Deo Ama secara harafiah artinya Dewa Bapa. Menurut mereka adalah penggambaran sebagai Sang Maha Kuasa, tokoh tertinggi, penuh misteri, dihormati sekaligus ditakuti. Akhirnya orang Sabu dan para Mone Ama sepakat menyandang nama tersebut sebagai nama ajaran mereka sampai saat ini. Bagi orang Sabu, Jingitiu adalah penerapan kepercayaan terhadap kehidupan sehari-hari di bawah aturan uku yang artinya aturan adat agar terjadi keseimbangan antara manusia dengan alam sekitar. Adapun pemerintahan asli dan kedudukan Deo Ama dalam masyarakat Sabu. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan asli adalah sistem pemerintahan yang bersifat religius. Jalannya pemerintahan didasarkan pada syarikat agama suku Sabu. Dalam sistem pemerintahan ini tidak ada pemisah antara urusan agama dengan urusan bukan agama, antara urusan kerohanian dengan urusan kejasmanian, antara urusan sakral dengan urusan keduniawi. Segala aspek masyarakat yang diurus merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pucuk pemimpinnya adalah Majelis Mone Ama. Yang kedua, kedudukan dan peran Mone Ama. Menurut mitos yang dipercaya orang Sabu, pada mulanya jarak antara langit dan bumi dekat sekali. Langit adalah tempat bersemayam Deo Ama, sedangkan bumi adalah tempat bermuklim manusia. Pada waktu itu, Deo Ama masih memerintah secara langsung manusia di bumi, atau pemerintahan teokrasi. Pada suatu saat, manusia di bumi melakukan sesuatu yang dipandang Deo Ama sebagai suatu kesalahan besar, sehingga Deo Ama menjauhkan jarak antara langit dan bumi seperti sekarang ini. Meskipun demikian, hubungan antara manusia dengan Deo Ama masih ada dan Deo Ama masih mau mengurus kehidupan manusia di bumi, namun melalui perantaranya. Maka Deo Ama mengangkat beberapa orang yang menjadi Mone Ama atau imam-imam yang berkedudukan serta memiliki peran masing-masing. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi Mone Ama. Jabatan Mone Ama adalah jabatan menurut keturunan yang diwarisi oleh udu-udu tertentu pada setiap masyarakat atau rai. Untuk menjadi Mone Ama harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat, antara lain berusia minimal 50 tahun ke atas dan sudah berumah tangga. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas tentang suku Sabu dengan seluk-beluknya. Yang ketiga, kesalehan hidup jujur, tidak pernah berzina, mencuri, membunuh, menipu, mabuk-mabukan, berjudi, dan berbahasa kotor. Yang keempat, berpantangan, memakan atau meminum yang haram, yaitu berasal dari curian, daging binatang yang mati tidak wajar, atau makan dan minum di tempat orang mati, meminta air garam, atau kiriman makanan dari tetangga atau siapapun pada malam hari. Yang kelima, patuh dan setia dalam menjalankan syariat agama dan adat istiadat. Yang keenam, setia dalam memelihara jabatan Mone Ama. Yang ketujuh, pantang keluar dari rumah jabatan atau dari wilayah adatnya tanpa memohon izin dari Deo Ama, pantang sama sekali untuk keluar dari Pulau Sabu. Yang kedelapan, tidak mencukur rambut. Adapun rambut yang panjang disanggul saja. Yang kesembilan, setia memakai pakaian jabatan dan setiap perlengkapan jabatan sebagai Mone Ama. Dan yang terakhir 10, khususnya bagi diorai, dikenakan syarat tambahan, yaitu tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Adapun upacara-upacara penting bagi Deo Ama, upacara pertama seperti yang kita lihat pada gambar di atas, upacara ini adalah upacara Daba Ana. Upacara Daba Ana adalah upacara permandian bayi bagi masyarakat Jingitiu. Upacara kedua, ini adalah upacara Tali Manudaba. Upacara Tali Manudaba merupakan upacara adat berupa sabung ayam yang dilakukan selama 2 hari dalam setahun di dalam kalender adat suku Sabu di sebuah arena yang disebut Daranada.
Upacara Tali Manudaba merupakan respon dari suku Sabu atas pentingnya hak asasi manusia karena punahnya generasi penerus jika peperangan antar suku terus dilanjutkan. Oleh karena itu, para leluhur mengganti peperangan antar manusia menjadi peperangan antar hewan, yaitu ayam. Upacara yang ketiga adalah upacara Heko Nyale Daba atau upacara Hibu Nyale Daba. Upacara Hibu Nyale Daba merupakan upacara adat dalam menangkap nyale atau biasa disebut dengan cacing laut yang hidup di lubang-lubang karang yang terletak di bawah permukaan laut. Menurut legenda suku Sabu, nyale tersebut merupakan jelmaan dari seorang putri yang terkena penyakit kulit dan berubah menjadi cacing laut ketika mencari ikan bersama ibunya di laut. Upacara selanjutnya adalah upacara Pemaudomade. Upacara Pemaudomade merupakan upacara penyucian arwah orang yang sudah meninggal sebelum berangkat menuju nirwana atau surga. Upacara adat Pemaudomade dilaksanakan selama 3 hari secara berturut-turut. Pada hari pertama, keluarga dari orang yang telah meninggal saling berkumpul. Dari pihak laki-laki bertugas membawa hewan ternak seperti kambing atau babi beserta pangan lainnya seperti padi, kacang hijau, dan sorghum. Sementara pihak perempuan mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Pada hari yang kedua, keluarga tersebut akan berpakaian putih kemudian keluar berkeliling kampung sembari menyanyi nyanyian adat diiringi tangisan ratapan menuju tempat pembuangan. Setelah sampai di tempat pembuangan tersebut, mereka semua nantinya disucikan kembali menggunakan asap dupa dan air. Pada hari ketiga dimulainya penyelembihan seluruh hewan ternak yang telah disediakan di hari pertama. Seluruh hewan ternak tersebut disembelih sebagai persembahan di sebuah tempat yang disebut pai. Nanti Nanti sisanya ada hewan ternak yang belum disembeli akan disembeli untuk dibagikan ke seluruh masyarakat suku Sabu. Dan ini adalah upacara terakhir. Upacara ini disebut dengan upacara Bui Ihihole. Upacara Bui Ihihole merupakan upacara yang dilaksanakan dalam rangka mengungkapkan rasa syukur terhadap hasil panen yang telah diperoleh. Baik, sebagai penutup saya akan menjelaskan makna dari pandangan saya tentang Jingitiu. Menurut saya, makna dari pandangan saya tentang Jingitiu bagi kita orang yang beragama Kristen, Jingitiu harus diartikan sebagai budaya bukan sebagai agama. Budaya seharusnya kita perlu lestarikan tetapi bukan untuk menganut agamanya. Dan Jingitiu juga seharusnya bukan dijadikan lagi sebagai agama satu-satunya karena kita juga sudah mengenal agama Kristen, Katolik, dan agama yang lainnya. Terus, sebagai nilai dari agama Kristen, dari yang saya belajar tentang Jingitiu, Jingitiu mempelajari saya tentang ketulusan. Ketulusan, kasih dan empati, kesederhanaan, keadilan, kesabaran dan pengampunan, kerendahan hati, kerja keras dan disiplin, penghormatan terhadap kebudayaan lain, serta doa dan kebaktiannya. Sebagai penutup, menurut saya Jingitiu sebenarnya sudah tidak perlu diajarkan lagi karena sebagai bentuk kekafiran dan tidak bertuhan. Karena mereka lebih menyembah dan taat kepada manusia dalam arti Tuhannya atau Deo Ama daripada Tuhan yang menciptakan langit bumi. Budaya dan kepercayaan seperti ini semestinya tidak perlu diajarkan lagi tetapi masih perlu dilestarikan. Saya Sarana Rakaha, sekian dan terima kasih.